Elshita News and Talk. Pendengar, Kementerian Kesehatan RI mengkonfirmasi suspek kasus cacar monyet monkeypox pada seorang pria berusia 55 tahun di Jawa Tengah. Suspek tersebut kemudian diisolasi di rumah sakit untuk mendapat perawatan atas gejala yang dikeluhkannya yang menyerupai cacar monyet. Meskipun gejala yang dialami belum dapat dikonfirmasi sebagai cacar monyet, Kemenkes tetap meminta masyarakat waspada dan mentaati protokol kesehatan selama beraktivitas. Bagaimana mekanisme penyebaran dan cara pengantisipasinya? Kita akan jumpai epidemiolog dari Universitas Diponegoro, Dr. Ari Udiono, MKes. Elshita News and Talk. Pak Ari Udiono, ini kalau cara kita mengetahui bahwa suatu penyakit itu bisa dikatakan kita terkena cacar monyet atau monkeypox ini bagaimana, Pak Ari? Ya, jadi pada waktu kita... Halo Pak Ari, suaranya agak kecil Pak Ari ya? Suaranya kecil ya? Oke. Kita punya... Halo Pak Ari? Ya, halo. Ya, kita coba tuliskan Pak Ari, silakan. Oke. Jadi pada waktu kita akan mendiagnosis sebuah penyakit, itu pasti akan melalui tahapan ya Mas ya. Tahapan yang pertama, kita perlu tahu gejala dan tanda-tandanya. Nah, kemudian nanti baru dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang untuk memastikan untuk diagnosis pastinya. Nah, khusus untuk cacar monyet ini, sebetulnya kan istilah cacar monyet ya kurang lebih hampir sama seperti penyakit cacar yang selama ini sudah kita kenal, ya, cacar air. Hanya memang karena saat ini kita baru concern ke arah sana, ada kekhawatiran adanya penyebaran kasus ini, maka segala macam yang berkaitan dengan kondisi yang mirip seperti itu pasti akan diperhatikan. Nah, hanya bedanya begini, memang ada gejala seperti demam, ya, rasa sakit di badan, kemudian ada keluar apa itu namanya, yang ada cairannya itu ya. Tapi nanah gitu bukan nanah ya? Gimana? Bukan nanah ya, bukan ya? Bukan, itu isinya cairan ya, isinya cairan. Hanya memang kalau untuk ya nanti kalau lama-lama jadi putih mirip seperti nanah ya. Nah, khusus untuk yang cacar monyet ini memang ada pembesaran kelenjar kelenjar getah bening ya, limfonodi, sehingga muncul sakit-sakit di daerah-daerah biasanya kan di ujung-ujung persendian. Nah, itu rasa-rasa seperti itu akan kelihatan sekali. Nah, kalau untuk yang penyakit seperti cacar yang pada umumnya kita jumpai, cacar air biasanya nggak ada, hanya di kulitnya aja ada vesikel-vesikelnya seperti itu, Mas. Begitu. Ini bisa menular dengan media apa, Pak? Kalau penularan pada umumnya dengan kontak langsung ya, apakah dengan bersentuhan, ya, kontak skin to skin, kulit dengan kulit, tempat yang ada benjolannya itu ya, yang ada keluar cairannya itu, atau mungkin terkontaminasi dari misalnya kalau kita pakai baju ya, kemudian cairannya itu sudah nempel di baju atau di meja atau di mana, nah itu bisa juga mengkontaminir, jadi produk-produk atau bahan-bahan yang terkontaminasi oleh virus ini gitu. Oh, begitu ya. Ini yang paling banyak kan sebelumnya kan di luar negeri ya Pak, di Nigeria. Betul. Dan juga kemudian di Inggris kalau nggak salah, di Eropa lah waktu itu ya. Tapi kemudian ini bisa muncul di Indonesia, ini berarti bisa jadi terjadi kontak Pak? Atau bagaimana Pak? Ini kan belum confirm, ini kan masih suspek ya. Gejalanya mirip seperti itu. Hanya kan dari kementerian belum menyatakan bahwa ini confirm cacar monyet gitu ya, karena gejalanya mirip gitu, makanya itu langsung dilakukan isolasi. Saya rasa sebuah penyakit yang seperti ini kan memang perlu dilakukan isolasi ya, walaupun isolasinya berbeda dengan isolasi waktu COVID. Kalau ini sih isolasi yang penting tidak kontak dengan lingkungan, dengan orang lain kan begitu. Ya, kita berharap aja mudah-mudahan sih bukan cacar monyet, karena kan kebetulan kalau yang saya baca di media, penderitanya ini kan bukan pelaku perjalanan ke luar negeri ya. Jadi beliau itu orang yang memang orang yang tidak pernah pergi ke luar negeri. Jadi harapannya sih, harapan saya kalau mudah-mudahan ini, karena ini kondisi ini virus masih cukup tinggi, karena ini kan masa pancaroba seperti ini kan wah luar biasa kan. Nah, harapannya sih cacar yang selama ini sudah kita jumpai di endemis yang ada di Indonesia seperti cacar air dan sebagainya begitu.
Oh, begitu, harapannya seperti itu ya. Kalau bisa membedakan tidak, itu cacar air dan monkeypox bisa dibedakan nggak, Pak? Ya itu tadi, kalau gejalanya yang khas kan adanya pembesaran kelenjar getah bening ya Mas ya. Kalau cacar air enggak ya? Itu nanti perlu dilakukan isolasi dari cairannya itu untuk mendeteksi jenis virusnya kan. Nah untuk bisa mengukur itu, untuk bisa mendapatkan itu kan butuh waktu juga. Nah mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan kita sudah bisa dapat konfirmasinya, mudah-mudahan sih negatif, mudah-mudahan saja. Harapannya begitu ya, kalau negatif kita juga semuanya lega, Pak. Gimana? Kalau negatif kan kita semuanya lega ya. Iya betul sekali ya, masalah yang satu ini belum selesai sudah tambah muncul lagi ya, baru kemarin pandemi, masa mau pandemi lagi. Iya, tapi kalau untuk kita sebagai masyarakat ya, saya terutama atau kita semua pendengar Sinta, untuk mencegah agar itu tidak menular ya, apapun lah, entah itu monkeypox atau kemudian cacar air, ini kita harus melakukan apa? Ya, nomor satu, yang jelas kita harus menjaga diri kita sendiri, terutama kebersihan, karena ini kan penularan, kalau kita bicara dari sisi cacar ya, cacar ini kan penularannya melalui kontak langsung, ya kan? Nah oleh karena itu ya kita betul-betul harus, kalau memang kita sudah punya gejala seperti itu, baiknya kita memang menghindari untuk pergi dulu. Kita isolasi diri kita dan kemudian bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit atau dokter yang terdekat untuk bisa memastikan saya ini sakitnya apa gitu ya. Nah kalau memang ada kecurigaan ke sana kan pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah kita yang kebetulan tidak sakit, apabila kita melihat ada orang yang bergejala seperti itu, ya kita bisa sarankan untuk supaya dia diisolasi. Ini yang paling gampang ini Mas. Yang paling gampang saat ini cacar air, gampangnya begitu ya, di sekolahan misalnya. Ada waktu guru atau orang tua murid atau siapa deh ya yang tahu bahwa ada salah satu anak didiknya yang kebetulan sakit terkena cacar, ya sebaiknya dia disarankan untuk dirumahkan dulu sampai betul-betul sembuh. Ini cacar air ya. Nah saya rasa itu hal yang sama juga nanti akan bisa kita lakukan apabila memang cacar monyet ini memang betul-betul sudah ada di Indonesia, kira-kira seperti itu. Tapi sudah ada obatnya belum Pak kalau di Indonesia kalau misalnya cacar air Pak? Kalau cacar air kan sudah ada ya obat-obat yang untuk menekan perkembangan ya. Ke golongannya siklovir, kemudian ada salepnya, ada tabletnya, itu supaya bisa menekan supaya virusnya tidak berkembang lebih banyak di dalam tubuh kita. Saya rasa nanti golongan-golongan obat-obat virus yang sekarang ini banyak di Indonesia juga bisa cukup bagus, cukup potensial untuk bisa menekan apabila memang diagnosis yang diberikan adalah memang betul cacar monyet. Saya rasa itu. Oke, begitu ya. Artinya sebenarnya memang satu sisi kita harus menunggu info itu benar tidak, yang kedua memang upaya-upaya pencegahan itu penting ya. Kita harus bisa melakukan upaya pencegahan itu sejak dini. Termasuk gaya hidup sebenarnya Pak ya. Gaya hidup juga harus lebih baik ya Pak ya. Betul. Makanan ya ini kan juga karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kaitannya dengan bahan atau produk yang terkontaminasi. Jadi kalau memang ada produk makanan yang harus kita olah, sebaiknya ya pengolahan yang matang gitu, yang betul-betul bisa membuat mikroba atau kuman atau virus bakteri yang ada di dalam bahan yang akan kita makan betul-betul sudah inaktif atau bisa mati begitu. Jadi memang betul-betul kita harus aware dengan kondisi seperti ini ya, yang masih belum menentu ini. Tapi kalau makan makanan kan biasanya kita biasa makan lalapan mentah gitu ya, atau kemudian makanan-makanan Jepang yang mentah gitu, ini berarti harus dikurangi dong Pak? Sebetulnya yang penting bersih ya. Memang saya sih tidak terlalu menyarankan ya. Kalau seperti lalapan kecil segala macam pasti mentah ya. Gado-gado segala macam, walaupun ada beberapa produk yang mestinya direbus dulu. Nah oleh karena itu nanti satu hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat supaya produk yang kita makan ini sudah sudah disiram dengan air panas yang bisa membuat mikroba yang ada di dalam itu sudah mati, atau paling tidak membersihkannya betul-betul baik Mas. Kalau membersihkannya baik, insya Allah kan itu akan lebih bagus untuk bisa mencegah tidak terjadi penularan begitu. Saya mau agak konfirmasi sedikit ya, Dokter Andi. Sebenarnya kalau tadi
Saya sempat membaca beberapa referensi bahwa penyakit monkeypox ini dipengaruhi karena salah satunya adalah faktor yang paling besar adalah hubungan sama jenis. Ini bagaimana? Ya ini saya juga membaca itu ada yang punya potensi adalah orang-orang yang yang memang punya hubungan sejenis. Nah, saya sendiri juga kurang begitu memahami, tetapi saya rasa karena potensi untuk mendapatkan gangguan kekebalan atau imunitas yang tinggi itu kan terjadi pada orang-orang yang memang melakukan hubungan jenis ya Mas ya. Oh begitu ya. Nah, iya betul. Jadi virus ini kan banyak sekali. Salah satu yang belum bisa kita tekan dengan sangat baik adalah penyebaran HIV ya. Nah pada waktu itu sudah ada di dalam tubuh dan itu kan adanya pada orang-orang yang memang melakukan hubungan sejenis atau potensi besarnya adalah pada kondisi seperti itu. Kalau misalnya itu terjadi, maka daya tahan tubuh dalam tubuh manusia akan lebih rendah. Ini dugaan saya ya Mas ya. Maka potensi untuk mendapatkan berbagai macam penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus itu akan menjadi lebih besar. Tidak hanya monkeypox, tapi juga berbagai macam virus atau bakteri yang ada di alam ini yang di Indonesia punya potensi untuk menyerang orang-orang yang memang kekebalan atau imunitas tubuhnya memang berkurang atau memang rendah gitu. Begitu ya, baik. Ini harus sebenarnya begini, kuncinya adalah ada pada daya imunitas tubuh. Kalau kemudian kita melakukan usaha upaya perilaku yang itu menghindari perilaku yang dapat menurunkan imunitas, malah lebih baik ya. Iya betul, perilaku sehat. Jadi karena virus ya. Sekali lagi, virus itu kan boleh dibilang obatnya itu relatif. Yang penting adalah apabila daya tahan tubuh kita ini baik, maka virus tidak akan masuk atau tidak akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Itu virus ya. Itu makanya selama ini kalau pada waktu kemarin kita flashback ke belakang pada waktu kita bicara tentang COVID itu kan juga selalu digencarkan bagaimana caranya supaya tubuh kita ini terjaga dengan imunitas yang tinggi. Pada waktu kondisi seperti itu maka akan menjadi kita terhindar dari berbagai macam kontaminasi virus yang nanti akan masuk dan membuat tubuh kita menjadi sakit. Gitu. Apalagi saat ini ya peralihan cuaca seperti ini yang nggak karu-karuan seperti ini kan potensi untuk merendahkan atau menurunkan kualitas imunitas kita kan gitu. Kalau sekarang ini ya lebih banyak ke batuk pilek sebenarnya Pak ya. Nah kalau musimnya batuk pilek itu kan sebetulnya gejala dan tanda yang ada dalam tubuh kita. Nah problemnya adalah sekarang yang membuat kita sakit itu apa? Bisa jadi kita kena virus influenza kan. Pada waktu kita terpapar gampangnya virus influenza yang selama ini kita sudah sangat berkenalan. Kalau sampai dia itu masuk dan membuat kita sakit, artinya daya tahan tubuh kita itu kan tidak mampu untuk menahan atau mengendalikan mikroba tersebut di dalam tubuh kita. Nah, kalau ini saja sudah bisa kena, bukannya tidak mungkin berbagai macam virus yang ada di alam ini, seperti misalnya virus cacar air, kemudian belean, konjungtivitis, ya itu kan juga bisa berpotensi untuk mendapatkan mengenai diri kita. Kalau itu sudah terjadi, maka berbagai macam penyakit akan bisa, ya, termasuk pengulangan kena COVID atau monkeypox kalau memang betul-betul sudah ada di Indonesia begitu. Ini bisa dikatakan memang kalau perihal soal menahan imunitas tubuh ini bisa dilakukan kapanpun sebenarnya. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan virus cacar ataupun juga monkeypox ini, kebersihan itu kan penting juga ya Pak. Kadang kalau tinggal di lingkungan kumuh ini agak susah nih Pak. Ini bagaimana Pak? Nah ini yang memang repot ya. Memang dulu pernah ada cerita bahwa kalau kita kena cacar air kemudian kita mau cuci, lebih baik bajunya dipisahkan. Oke, nggak jadi masalah. Tapi sebetulnya pada waktu kita sudah terpapar, kemudian kita masukkan dalam tempat yang sudah diberi deterjen, rasanya bisa cukup untuk bisa menetralisir mikroba, ya. Dan kemudian untuk lingkungan, sekali lagi, kalau kita memang sudah terpapar oleh berbagai macam virus atau kita sudah deteksi ada virus cacar monyet atau cacar air, katakan seperti itu, maka baiknya memang kita harus mengisolasi. Nah, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal kita? Kalau kita sudah tidur di satu
bed misalnya tempat tidur misalnya, ya kita jangan membiarkan anak atau cucu atau siapa untuk ikut bergabung. Itu nanti akan terjadi penularan kontak secara langsung atas sekret yang ada di PAN atau di tempat kita selalu beraktivitas, kan begitu Mas ya. Nah itu saya rasa memang harus ada. Cuman memang repotnya kalau untuk orang-orang yang tinggalnya di rumah yang kecil dan padat ya, potensi untuk penularan pasti akan ada. Nah ini sekali lagi ini bukan merupakan suatu kondisi yang harus diisolasi seperti COVID ya. Oh, yeah. Tapi setidak-tidaknya kita punya kesadaran kalau kita punya penyakit belekan, gampangnya begitulah. Selama ini kalau kita paham belekan, kita selalu pakai kacamata hitam gitu. Tujuannya itu kan itu kan maskernya mata, maskernya mata ya. Kemudian kita menghindari. Kalau kita berada dalam suatu ruangan, biasanya kan tenaga kesehatan, dokter atau perawat akan minta kamu pulang aja deh, nggak usah kerja dulu nanti daripada nulari orang satu ruangan misalnya begitu. Nah, ini juga sama sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita punya cacar misalnya, apapun jadi cacarnya, baiknya memang kita mengisolasi diri di ruang tersendiri sampai betul-betul tubuh kita sembuh. Ya, cacar itu sudah kering, sudah menjadi keropeng hitam-hitam itu dan tidak mengeluarkan cairan lagi, dan itu saya rasa itu sudah aman dari proses penularan. Begitu. Baik. Terakhir barangkali Pak ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, Pak Dokter. Nomor satu, saya ingin berharap mudah-mudahan informasi media sosial yang menyebarkan informasi ini kan sangat masif ya. Iya, dan kadang ngeri itu loh informasinya, Dok. Iya, harapannya kita semua mau belajar karena ilmu yang berkaitan dengan cacar monyet ini ada di dunia maya, jadi kita perlu belajar. Yang kedua, kita nggak perlu takut, ya sudahlah, kalau memang itu sudah ada di Indonesia, ya kita harus berhati-hati, menjaga diri, kebersihan kita, dan lingkungan, dan juga harus aware dengan kondisi di sekitar. Kalau memang ada yang bergejala atau kita mungkin sakit atau merasa tidak nyaman dan sebagainya, segera berkonsultasi kepada dokter atau tenaga kesehatan terdekat, sehingga antisipasinya bisa segera tertangani dengan baik. Saya rasa itu, Mas. Baik, terima kasih ya Dokter Ari, sukses beraktivitas dan semoga kita semua terhindar dari penyakit, Dokter. Selamat siang. Amin, terima kasih. Demikian benar wawancara kami bersama dengan epidemiolog dari Universitas Diponegoro, Dr. Ari Udiono, MKes.